Sehingga saya undang pembicara berikutnya, Dr. Johan Kurnianda, spesialis penyakit dalam konsultan hematologi onkologi medik, yang akan menyampaikan topik multidisciplinary approach in cancer care. Waktu 25 menit, saya persilakan. Terima kasih moderator, terima kasih juga pada panitia yang telah mengundang saya pada forum yang terhormat ini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya akan melanjutkan pembicaraan dari Prof. Haritianto dan rupanya kita ini banyak kesamaan dengan Prof. Yang pertama, kemarin panitia memberitahu saya slide-nya bahasa Inggris. Sampai kemarin saya masih belajar presentasi bahasa Inggris sampai kemekelen, Prof. Yang kedua, ini sama-sama berbicara tentang penyakit yang mengerikan. Kesamaan saya yang bertiga dengan Prof. Hardianto kok ya singkatannya itu ternyata sama, MDT, Multidisciplinary Team, kalau Prof tadi Multi Drugs Therapy. Ya. Jadi saya akan berbicara mengenai multidisciplinary team di dalam onkologi cancer. Nah, kalau kita bicara tentang cancer saat ini, ada berita baik, ada berita buruk, ada berita baik. Berita buruknya adalah yang pertama itu jumlah kasus kanker terus meningkat. Kami di Sarjito di klinik Tulip itu, kalau Bapak Ibu parkir cari di klinik Tulip di atas jam 8, tidak akan pernah dapat tempat parkir. Saking penuhnya. Mungkin kalau bisa dititip di atas genteng, dititip di atas genteng gitu, saking penuhnya. Jumlah pasien yang kontrol ini hanya untuk pasien kanker aja, dalam sehari itu satu klinik kita melayani lebih dari 300 pasien. Kemudian berita buruknya yang kedua adalah bahwa buat Bapak Ibu yang tidak familiar dengan kanker, ada suatu perubahan demografis yang sangat menyolok antara kanker yang sekarang dengan kanker yang 3-4 dekade tahun yang lalu. Kanker pada 3-4 dekade tahun yang lalu itu boleh dikatakan penyakit yang terisolasi di negara-negara yang sudah maju. Baik insidensnya, baik itu mortality-nya. Data WHO menunjukkan bahwa mortality dan incidence cancer 30-40 tahun yang lalu adalah milik negara-negara maju atau saat itu sering disebut dengan negara-negara industri. Sekarang ini kira-kira 5 tahun yang lalu WHO mempublish satu data World Cancer Report 2008 tapi baru dipublikasikan 2010, menampilkan data yang sangat mengejutkan, yaitu bahwa lebih dari 50% incidence cancer itu terjadi di negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia yang tercinta ini. Dan lebih dari 60% kematian akibat kanker terjadi di negara sedang berkembang, termasuk di Indonesia ini. Bapak Ibu tahu bahwa kita ini sekarang di Indonesia, kanker sudah masuk sebagai pembunuh nomor 7 tersering di tanah air kita yang tercinta ini. Dan ini the growing killer. The worst is not yet to come. Kalau kita tidak berbuat apa-apa, WHO meramalkan kejadian kanker 2 dekade dan 3 dekade lagi akan berlipat 2 dan berlipat 3. Ketika itu terjadi, maka kanker akan menjadi pembunuh utama, dan tentu kita tidak ingin itu terjadi. Nah, berita baiknya adalah bahwa ternyata sekarang survivors dari penderita kanker itu meningkat. Jadi kanker yang dulunya dianggap sebagai hukuman mati, sekarang tidak lagi. Ini dibuktikan bahwa survival dari major cancer, kanker-kanker yang besar yang kejadiannya sering kita jumpai itu, secara pukul rata itu bisa meningkat berlipat 3, berlipat 4, bahkan sekarang banyak yang tadinya diklasifikasikan sebagai mematikan, sekarang bisa cure
atau disembuhkan. Beberapa hari yang lalu di hari Minggu saya ada gathering dengan penderita-penderita breast cancer, love pink. Itu kalau melihat ada beberapa ibu-ibu yang sudah survive lebih dari 10 tahun. Dan kalau kita lihat diamati di perkumpulan cancer survivor, dulu ketika saya mengawali karir di bidang ini, itu tuh kalau gathering itu penderitanya selalu ganti. Kenapa demikian? Karena survivalnya pendek. Tetapi sekarang tidak. Kita melihat orang-orang lama yang ada terus dan itu tentu saja membahagiakan kita dan sekaligus membanggakan kita. Nah, saya ingin berbagi tentang kenapa itu bisa terjadi. Kenapa suatu penyakit yang tadinya tidak mematikan bisa berubah menjadi penyakit yang relatif diatasi. Antara lain adalah yang akan kita bicarakan pada siang hari ini adalah karena kita mempunyai pendekatan yang disebut multidisciplinary team. Jadi saya ingin mengawali ini dengan kasus real saya, kira-kira 3 tahunan yang lalu. Ini adalah seorang laki-laki yang usianya 66 tahun, jadi udah geriatrik. Datang dengan keluhan lemas, kemudian nyeri yang amat sangat di perut kanan atas, dan dia mempunyai riwayat BAB seperti isi pensil. Dia mempunyai nyeri yang hebat di perutnya karena ada tanda-tanda obstruksi dengan FAS sampai 7-8. Dia tidak mempunyai riwayat colorectal cancer di keluarganya, tetapi dia adalah perokok berat dan baru berhenti 5 tahun yang lalu. Dia mempunyai komorbid hipertensi stadium 1 dengan anemia ringan. Bapak Ibu bisa lihat masanya di rectal sigmoid adalah seperti ini. Ini adalah suatu masa yang besar yang kalau kita perhatikan, meskipun kita bukan ahli di bidang ini adalah suatu masa yang inoperable. Tidak mungkin bisa diangkat seperti ini karena lengket dengan jaringan-jaringan sekitarnya. Tetapi bukan hanya ini. Nah, penderita ini ternyata mempunyai metastasis di liver. Dan metastasisnya adalah sangat luas. Ini yang sering disebut dengan sinkronus metastasis. Jadi metastasis yang ditemukan bersamaan dengan kanker primernya. Pada saat kita ketemu kanker primer, pada saat itu juga ternyata kankernya sudah menyebar, dan ini tidak selalu diakibatkan oleh kesalahan penderita seperti pada kasus ini, karena ini orangnya adalah well educated, tetapi adalah karena progresivitas penyakitnya. Maka pertanyaannya, kalau kita mendapat kasus seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa skenario, yaitu skenario yang pertama adalah kalau bisa diangkat tuh kansernya, kemudian baru diberikan terapi sistemik. Skenario yang kedua dibalik, ini yang sering kita sebut dengan neoadjuvant approach. Berikan dulu kemo, berikan dulu sistemik terapi, sesudah mengecil nanti baru dilakukan reseksi tumor. Nah, yang ketiga adalah memberikan hal yang sama tetapi dibarengi dengan terapi target. Terapi target adalah terapi yang terbaru dari suatu penanganan kanker dan baru dilakukan reseksi. Tetapi mungkin ada juga yang berpendapat, ini udah tua, udah stadium 4. Ngapain sih? Bu paliatif aja. Pakar paliatifnya ada di belakang. Dr. Maria, lulusan UGM yang sekarang di Darmais. Tepuk tangan untuk Dr. Maria. Jadi banyak opsi, dan opsi ini tidak mudah untuk diselesaikan. Nah, inilah ilustrasi kasus yang menunjukkan betapa pentingnya multidisciplinary team. Nanti kita akan lihat bagaimana ending dari kasus ini. Nah, sebelumnya saya ingin memberikan input dulu, yaitu bahwa di dalam penanganan kanker yang tadi saya sebutkan ternyata sekarang bisa meningkatkan survival.
itu ada 4 kata kunci atau ada 4 mantra yang harus diikuti. Mantra yang pertama adalah bahwa pengenalan kanker itu harus holistik, komprehensif. Apa itu? Jadi mulai dari prevensi, deteksi dini, terapi ketika kanker itu sudah terdiagnosis, dan diikuti dengan perawatan paliatif pada mereka yang sudah tidak mungkin disembuhkan. Yang kedua adalah yang akan kita bahas panjang lebar nanti, yaitu kita harus melakukan pendekatan multidisiplin. Kenapa begitu? Nanti akan saya sampaikan. Yang ketiga, nah ini, 2 yang baru ini adalah yang menyebabkan kenapa survival penderita kanker sekarang bisa berkembang dengan sangat pesat. Yang pertama adalah translational research, yaitu riset dari ilmu-ilmu dasar yang kemudian diaplikasikan di dalam klinis. Pakarnya adalah di sini Profesor Sofia Mubarika. Tepuk tangan untuk Prof. Sofia. Nah, kemudian dari situ, kanker itu kemudian dilakukan secara pendekatannya adalah pendekatan individual atau personalized medicine. Saya kalau bilang ke pasien-pasien saya, Ibu sama-sama breast cancer, sama-sama stadiumnya 3, sama-sama rumahnya dari Sleman, sama-sama seneng bakmi Jombor, obatnya belum tentu sama. Jadi tidak usah iri satu sama lain. Karena pasien itu saling lirik sebetulnya ya. Mereka sharing dan kemudian saya lirik. Loh dok, kok itu dia dapat obat itu? Loh itu kok kemonya cuma 6 kali, saya kok 18 kali, piye dokter gitu. Yang satu dapat pil kok saya tidak dapat pil. Nah, inilah yang disebut dengan personalized medicine. Nah, saya akan fokus di sini. Dan ini adalah kaitannya sangat erat dengan yang ketiga dan keempat ini. Nanti akan saya ilustrasikan. Ini adalah apa yang disebut MDT. Ini beberapa slide saya ambil dari Ketua POI kita, Profesor Aru Wicaksono Sudoyo. Ini teamwork, multidisiplin itu, tim itu adalah kerja tim, kita semua tentu tahu, adalah suatu kerja yang bekerja sama satu sama lain, kemudian bersinergi untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Nah, MDT ini mempunyai beberapa nama kalau Bapak Ibu lihat di mana di literatur. Sering disebut dengan juga case review, ada juga yang sering menyebut dengan tumor board. Kemudian ada juga yang menyebut new case clinic. Jadi ini new case clinic tidak selalu harus kasus yang benar-benar baru, tetapi adalah problem baru dari kasus yang sudah mondok lama, tetapi baru sesudah berbagai evaluasi itu ditemukan. Dan kemudian juga ada suatu kasus baru, kemudian follow up dari kasus-kasus tetapi tidak dibahas terapinya, atau lengkap membahas itu semua sampai dengan terapi. Apapun intinya, itu adalah sama, ciri dari multidisiplin, yaitu melibatkan berbagai disiplin ilmu, dan berbagai disiplin ilmu itu harus bekerja sama untuk memecahkan kasus kanker tersebut. Lalu, kenapa kita perlu multidisiplin work? Seperti tadi saya ilustrasikan pada kasus itu, bahwa ternyata kanker itu sering tidak berdiri sendiri. Penderita kanker sering mempunyai comorbidity, dan comorbidity itu bisa berpengaruh terhadap natural history dari kankernya itu sendiri, maupun berpengaruh terhadap pilihan terapi kita. Kemudian yang kedua, sekarang ini banyak sekali kemajuan di bidang kanker dari masing-masing bidang. Sehingga tidak mungkin melahirkan Superman lagi di dunia medik ini, terutama di kanker. Tidak mungkin kita mengetahui segala-galanya. Nah, kemajuan tadi harus semuanya diaplikasikan dalam suatu kombinasi tim sehingga pasien akan mendapat benefit yang maksimal. Nah, dengan berbagai kemajuan tadi, ternyata kita juga akan mempunyai suatu
variasi atau strategi baru di dalam pengobatan. Dulu yang namanya kemoterapi itu hanya diberikan pada dua kelompok penderita kanker, yaitu satu, mereka yang sudah dioperasi, kemudian supaya tidak kambuh, itu diberikan obat sistemik, itu namanya adjuvan, atau mereka yang sama sekali sudah tidak bisa dioperasi, kemudian diberikan terapi sistemik dalam rangka pengobatan paliatif. Tetapi sekarang tidak, kita mengenal teknik neoadjuvan. Kemo bisa diberikan di depan, tumornya mengecil, tindakan yang sifatnya tindakan yang sifatnya itu adalah definitif dalam bentuk pengangkatan tumor bisa dilakukan. Nah, sehingga strateginya adalah seperti ini, bisa surgery, kemudian dilakukan radioterapi, kemoterapi, atau dikombinasi kemoterapi plus radioterapi baru dilakukan surgery, kemudian dilakukan kemoterapi lagi, atau yang lain. Anda lihat di sini bahwa strategi itu banyak. Nah, strategi ini mana yang dipilih pada seorang penderita yang ada di hadapan kita, itu memerlukan pendapat dari berbagai disiplin ilmu, sehingga hasilnya adalah optimal. Nah, selain itu tadi sudah saya sampaikan bahwa kanker itu tidak hanya berpengaruh pada individu tetapi juga lingkungannya. Dan ini juga perlu kita support dari mereka. Sehingga dengan demikian sekali lagi penanganan kanker itu harus komprehensif dan penanganan kanker itu tidak bisa lepas dari suatu tim yang sifatnya multidisiplin. Nah, lalu tujuannya apa sih MDT ini? Yang pertama adalah supaya kita bisa memahami pasien itu dengan lebih baik, sehingga decision terapi itu bisa ditentukan secara optimal. Yang kedua adalah untuk mengaplikasikan guideline yang sudah kita sepakati bersama. Apalagi di era yang sekarang ini, di mana pasien makin kritis, sangat mudah untuk melakukan Zoom, sehingga MDT ini merupakan suatu cara untuk meminimalisir itu semua. Dan juga kadang-kadang buat kita yang bekerja di rumah sakit yang bukan di negara yang sudah maju, kita punya keterbatasan. Nah, bagaimana memaksimalkan keterbatasan ini supaya mendapat hasil yang optimal, itu kita juga perlu MDT atau multidisciplinary team. Nah, dengan melakukan MDT, maka clinical benefit-nya adalah kita memahami klinis penderita dengan lebih baik, kita bisa memperbaiki outcome-nya, kemudian kita akan menambah pengalaman kita dengan berbagai macam kasus tadi yang dilakukan pendekatan secara individual, sehingga itu akan memperkaya diri kita masing-masing dengan outcome yang paling baik. Berikutnya adalah tentu yang merasakan adalah penderita. Dan buat suatu policy nasional ini tentu akan membuat suatu policy itu menjadi lebih efisien, lebih tepat guna. Nah, suatu MDT yang efektif membutuhkan 3 hal, yaitu yang pertama kepemimpinan, yang kedua suatu tim yang sangat dinamis. Nah, ini penting. Karena kita menyatukan beberapa orang yang ahli di bidangnya masing-masing, sangat dibutuhkan adalah yang pertama adalah respect. Harus mempunyai respect satu sama lain. Contoh yang paling gampang dan Bapak Ibu semua tahu adalah yang sekarang sedang ngetren, favorit saya, trio MSN. Messi, Suarez, Neymar. Tiga-tiganya ini jagoan semua. Tetapi mereka tidak pernah membanggakan diri satu sama lain di hadapan yang lain. Mereka mengakui keunggulannya masing-masing. Dan akibatnya Bapak Ibu tahu bahwa akhirnya mereka menjadi suatu trio yang paling mematikan di dunia ini. Bahkan ada suatu pelatih di negara mana itu usul, MSN itu seharusnya dilarang main sepak bola. Karena terlalu mengerikan. Lawannya pasti kalah kalau mereka main.
Ya itulah kalau kita bisa menjaga respect dan trust, kepercayaan satu sama lain, kita bisa mendapat hasil yang optimal dari kerjasama tersebut. Nah ini yang sangat dibutuhkan dalam MDT. Nah tentu saja harus didukung masalah-masalah administrasi supaya kita mempunyai suatu data pasien yang akurat. Nah dalam kasus colorectal cancer, bagaimana kita mengaplikasikan itu semua? Yang pertama seperti pada kasus tadi, kita harus secara bersama menentukan strateginya. Strategi itu sebetulnya endpoint-nya adalah kalau bisa dilakukan suatu reseksi. Karena terapi bedah itu adalah pada penanganan kanker adalah, walaupun saya seorang medical oncologist, saya mengatakan itu yang utama. Kanker itu barang jahat ya harus dibuang. Selama masih bisa dilakukan, itu dilakukan. Nah, kemudian sesudah itu maka dipilih obat yang tadi paling tepat dengan kondisi penderita. Ini peran dari individualized treatment. Nah kemudian kita mengaplikasikan guideline, dan yang berikutnya ini harus dilakukan secara multidisiplin supaya kita mendapat hasil yang optimal. Kasus kita tadi, endingnya adalah demikian. Dilakukan suatu MDT, ada patologis, radiologis, gastroenterologis, digestive surgeon, dan medical oncologist. Berdasarkan hasil diskusi, karena dia ada life-threatening obstruction, suatu obstruksi usus yang mengancam jiwa, maka diputuskan untuk dilakukan suatu reseksi, dan karena tidak bisa diangkat, maka dipasang kolostomi. Kemudian dilakukan kemoterapi, dan kemudian dilakukan kemoterapi sistemik, dan ketika dia mengalami kekambuhan maka dilanjutkan dengan kemoterapi lagi. Hasilnya adalah penderita ini survive 32 bulan. Kalau buat orang yang tidak mengenal kanker, ya 32 bulan, rawurung yang mati. Saya sering mendapat seperti itu. Tetapi tentu kalau kita ingin membandingkan, ini harus dibandingkan dengan orang lain mengerjakan bagaimana. Dan di luar untuk colorectal cancer, median survival dari kanker kolorektal yang sudah metastasis seperti tadi adalah 30 bulan. Jadi not bad, ya kita mencapai paling tidak median itu. Jadi ini bukti bahwa MDT bisa bermanfaat untuk penderita. Nah, benefitnya adalah ilustrasi tadi bahwa MDT adalah memperbaiki survival, memperbaiki quality of life, kemudian adalah rate intervention-nya itu bisa less, artinya intervensi-intervensi yang sifatnya tidak perlu itu bisa sangat dikurangi, demikian juga waktunya. Dan tentu kita akan mempunyai stadium yang lebih akurat kalau kita melakukan MDT. Nah, benefitnya adalah ini tadi sudah saya sebut, ternyata memperbaiki survival pada penderita colorectal cancer, ini pengalaman di dunia barat. Kemudian ini pengalaman di Cina, ternyata juga memperbaiki survival. Dan sekarang ini tidak ada major cancer yang tidak disarankan untuk melakukan MDT. Semua major cancer, head and neck cancer, gastrointestinal, breast, lung, ginekologi, dan semua ini yang saya ambil adalah buku teks dan simposium ya. Jadi semua menganjurkan MDT. Jadi mau tidak mau itu adalah the way to go, jalan yang harus kita tempuh supaya kita mendapat pelayanan yang optimal. Nah, tetapi meskipun hasilnya sudah sangat menggembirakan ketika dilakukan survei di 39 negara oleh ESMO, ESMO itu adalah Asosiasi Medical Oncology Eropa, ternyata ada perbedaan perlakuan di dunia ini dalam MDT. Yang paling bagus melakukan itu adalah negara-negara Eropa, nomor 2 adalah Asia. Tetapi kita ini baru melakukan MDT kira-kira pada 36%. Sedangkan angka mereka di Eropa itu bisa mencapai sekitar 60% lebih, mendekati 80%. Tetapi kita masih lebih baik dari Amerika Selatan, karena Amerika Selatan hanya 25%.
Di Indonesia, MDT itu belum merupakan suatu kewajiban. Artinya belum dilindungi oleh undang-undang. Saya beberapa waktu yang lalu ketemu dengan seorang teman dari Malaysia. Kalau Malaysia mereka sedang melakukan suatu diskusi supaya MDT itu diwajibkan. Khususnya untuk kanker-kanker tertentu seperti misalnya breast dan colorectal cancer. Nah, kita harus menuju ke sana saya kira. Jadi sebagai itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan oleh penderita, sehingga saya kira itu adalah sesuatu yang harus kita tempuh. Nah, sebelum saya menutup presentasi saya, izinkan saya untuk share satu artikel. Karena artikel ini menurut saya sangat menggugah kita semua. Ini artikel yang baru dipublish minggu yang lalu di Lancet. Unraveling the Mystery of a Nation. Menurut saya judulnya agak kurang ajar ini. Tetapi ya mau apa? Wong bener kok. Artikel ini ditulis oleh chief editor dari salah satu chief editor dari Lancet, yaitu Richard Harton. Kita tahu Lancet ini adalah salah satu medical journal yang paling berbobot dengan impact faktor yang paling tinggi ya. Saya highlight beberapa saja. Artikelnya ini dimulai dengan satu kata-kata yang sangat provokatif. Anda tahu enggak kira-kira begitu ya? Negara yang paling banyak di dunia ini mana tahu? Nomor 2 India. Nomor 3 Amerika Serikat. Nomor 4 Pakistan. Bukan bro, dia bilang Pakistan, Angola, Rusia. Pernah dengar Indonesia belum? Saya yakin Anda semua menjawab belum katanya. Tahu enggak, ternyata negara yang paling banyak penduduknya nomor 4 di dunia ini adalah Indonesia. Tetapi kita lebih mengenal Bali daripada mengenal Indonesia katanya. Nah terus dia memulai itu. Kenapa Indonesia itu kok enggak pernah kedengeran sih? Kok enggak pernah didengar itu kenapa gitu loh. Nah, salah satunya adalah ini. Ternyata adalah kalau kita lihat dari negara-negara yang penduduknya besar tadi, kalau kita melakukan search itu akan ada lebih dari entry, artinya publikasi. Kemudian kalau US itu 1.200-an, kalau itu Cina itu 800-an, kalau itu Indonesia, wow banyak banget, 33. Nah kemudian, kenapa kok orang Indonesia itu publikasinya cuma sedikit? Nah ini yang dia kurang ajar ini. Ternyata ini lebih senang ngomong daripada nulis. Arep nesu kok? Ya ndak wong kenyataan. Dia mengatakan begitu. Nah sehingga selain itu, nah ini yang ini memang ada banyak anak-anak muda ya di sini. Negara ini lebih senang melihat ke dalam daripada keluar. Artinya dengan kata lain, dia melihat negara ini lebih senang untuk menjadi katak di dalam tempurung daripada menjadi suatu negara yang sifatnya open-minded. Tetapi dia tidak hanya ngunek-ngunek. Nah kemudian dia mengatakan ini sudah waktunya supaya Indonesia itu lebih bersuara dan lebih didengar. Karena dunia itu sebetulnya pengen ngerti apa sih masalahnya di Indonesia dan bagaimana kita mengatasi masalah itu
dengan berbagai macam kesulitan kita. Nah, itu yang ditunggu, sehingga mudah-mudahan dengan publikasi ini nanti akan banyak publikasi yang masuk Lancet, khususnya yang dari Gajah Mada, ya Prof. Baik, itu adalah presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya akan senang sekali menerima pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.